Halo semuanya, kembali lagi di channel Mang Kinoy tentunya. Nah, kali ini saya akan share tutorial cara membuat bakwan jagung yang renyah dan juga ekstra pedas tentunya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita subscribe channel ini agar bisa memberikan video tentang kuliner yang menarik tentunya. Oke, langsung saja kita buat. Nah, yang pertama kita siapkan cabai rawit, ada juga bawang merah dan juga bawang putih. Lalu kita ulek seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 cabai rawit, 1 siung bawang merah, dan juga 2 siung bawang putih. Nah, ini cocok sekali untuk Anda yang suka rasa pedas tentunya. Sebenarnya bisa saja menggunakan blender atau mesin chopper, tapi saya lebih memilih untuk diulek karena kalau misalkan diulek ini rasanya akan lebih nikmat dan juga enak tentunya. Nah, kita ulek sampai halus ya. Nah, jika sudah selesai mengulek cabai rawitnya dan bawang putih, bawang merahnya, lalu akan kita satukan dengan bahan-bahan lainnya dalam satu wadah tentunya. Akan tetapi jika Anda tidak terlalu suka dengan rasa pedas, boleh cabai rawitnya ini diganti dengan kemiri, bawang putih dan juga bawang merah. Lalu ulek kembali ya, supaya rasanya lebih nikmat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah di sini saya sudah siapkan jagung yang sudah dipipil dalam wadah seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan bahan yang kita ulek barusan. Nah, kita masukkan bahan yang sudah diulek barusan. Lalu akan kita tambahkan di sini tepung beras 1 sendok makan saja. Nah, kita tambahkan bahan lainnya. Di sini saya menggunakan daun seledri, cukup 3 potong saja, diiris dengan halus. Lalu saya masukkan juga mentega sekitar 1 sendok makan. Nah, fungsi mentega ini supaya rasa pada bakwan jagungnya ini terasa lebih renyah dan juga harum. Selanjutnya saya tambahkan di sini 5 sendok makan tepung terigu serbaguna tentunya. Jika menggunakan tepung terigu yang rendah protein juga boleh. Lalu kita tambahkan seasoning atau bumbu seperti garam 1 sendok teh, dan tambahkan lagi sedikit micin 1 sendok teh atau penyedap rasa juga boleh, dan saya tambahkan lagi sedikit merica. Nah, sudah selesai. Kita tambahkan sekitar 200 ml air ya. Nah, harus diperhatikan ini saya menggunakan air dingin agar menambah cita rasa renyah pada bakwan jagungnya tentunya. Nah, lalu kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini. Nah, lalu tambahkan kembali air mineralnya. Lalu kita aduk lagi. Nah, biasanya kalau untuk membuat bakwan jagung supaya renyah ini bisa juga ditambahkan 1 butir telur. Tapi di sini saya juga menggunakan. Cuman prosesnya agak berbeda. Saya menggunakannya ini di akhir ya, sebelum nanti digoreng. Jadi saya sengaja menggunakan telurnya itu di akhir agar terasa teksturnya ini lebih renyah. Nah, sudah selesai seperti ini. Lalu kita tambahkan telur. Nah, di akhirnya. Nah, ini triknya ya, supaya lebih renyah ini telurnya harus di akhir atau proses akhir seperti ini. Lalu diaduk-aduk kembali, diratakan supaya semua bahan-bahannya ini menyatu ya. Nah, jika sudah selesai, lalu kita siapkan teflon atau wajan yang sudah diisi minyak untuk menggoreng ya, seperti ini. Nah, jika sudah panas minyaknya, masukkan adonan bakwan jagung ini satu persatu.
Nah, seperti ini kita masukkan bakwan jagungnya dengan cara pelan-pelan. Nah, jangan terlalu banyak agar tidak terlalu menempel satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita goreng dengan api sedang supaya panasnya ini merata dan juga minyaknya meresap ke dalam bakwan jagung ini ya. Nah, kita tunggu sejenak sambil menggoreng. Jangan lupa kita bolak-balikan lagi bakwan jagungnya agar matangnya ini bisa renyah dan juga enak. Oke, kita cek dulu. Nah, kita pisahkan satu persatu supaya tidak menempel seperti ini. Kita pisahkan supaya tidak menempel. Sambil kita cek bagian bawahnya sudah matang atau belumnya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak menempel ya. Lalu tunggu sejenak hingga bagian bawah bakwan jagungnya ini benar-benar matang. Nah, jika sudah matang, lalu dibalikan untuk mematangkan bagian atasnya agar rasanya lebih nikmat dan juga teksturnya renyah. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita balikan satu persatu bakwan jagungnya. Nah, sekarang bagian bakwan jagung atasnya ini kita balikan posisinya berada di bawah. Kita goreng lagi untuk mematangkan bagian atasnya. Nah, kita balikan seperti ini. Nah, jika ciri-cirinya sudah matang, warnanya ini kuning kecoklatan atau yang sering dibilang itu golden brown ya. Nah, kita tunggu sejenak hingga bagian yang di bawahnya ini benar-benar matang secara merata ya. Nah, ini udah mulai matang tentunya seperti ini warnanya. Oke, kita balikan semuanya. Nah, sudah matang. Sekarang kita tunggu beberapa saat untuk mematangkan bagian bawahnya ya. Nah, sudah matang. Lalu kita angkat satu persatu bakwan jagungnya dan kita tiriskan. Oke, sudah beres sesi menggoreng bakwan jagung yang pertama ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk menggoreng bakwan jagung selanjutnya. Nah, sebelumnya kita saring terlebih dahulu minyaknya. Nah, kita goreng lagi sesi yang kedua ini. Lakukanlah secara berulang-ulang hingga semua adonan bakwan jagungnya ini habis ya. Nah, kita goreng kembali. Kita taruh secara pelan-pelan. Nah, perlu diperhatikan juga untuk menggoreng bakwan jagung ini lebih baik menggunakan api kompor yang sedang ya, karena ini akan mempengaruhi proses akhir dari bakwan jagung ini. Nah, tentunya jika menggunakan api yang sedang, nanti teksturnya ini akan terasa lebih renyah dan juga nikmat. Kemudian kita pisahkan yang satu dengan yang lainnya, ditarik-tarik seperti ini agar tidak menempel dan juga lebih mudah ketika dibalikan. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga bagian bawah bakwan jagungnya ini matang dengan sempurna ya. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu sudah matang apa belum bagian bawahnya. Nah, jika belum, tunggu sejenak hingga benar-benar matang tentunya. Nah, lalu kita aduk-aduk seperti ini agar tidak menempel.
Nah, kita cek kembali ya. Sebentar lagi ini akan matang. Nah, kita simpan lagi. Kita tunggu beberapa saat lagi agar benar-benar matang tentunya. Nah, ini akan segera matang. Nah, sudah matang. Sekarang kita balikan bakwan jagungnya. Nah, jadi seperti ini matangnya. Nah, kita goreng beberapa saat supaya matangnya ini meresap ke dalam bakwan jagungnya ya, dan tentunya teksturnya pun sangat renyah. Oke, nah ini sudah matang bakwan jagungnya, dan juga kita angkat lalu tiriskan. Nah, kita angkat seperti ini satu persatu, dan juga akan kita tiriskan beberapa saat sebelum nanti akan disajikan ya. Nah, seperti inilah bakwan jagung yang digoreng barusan. Nah, ini sudah matang. Nah, selanjutnya kita akan sajikan di atas piring seperti ini. Nah, kita susun satu persatu bakwan jagungnya agar tampilannya kelihatan lebih menarik. Seperti ini, disusun satu persatu. Nah, tentunya ini rasanya sangat enak, ada rasa pedasnya, ditambah lagi teksturnya ini memang sangat renyah. Nah, oke, sudah selesai untuk penyajiannya. Nah, kita tambahkan pelengkap lainnya, hiasan lainnya seperti ini. Nah, oke, seperti inilah bakwan jagung ala Mang Kinoy ini ya. Tentunya ini sangat pedas rasanya, dan juga teksturnya sangat renyah. Nah, apalagi ditambah dengan nasi dan juga sambal, sangat mantap pokoknya. Oke, seperti inilah video kali ini tentang membuat bakwan jagung yang renyah dan juga ekstra pedas. Jika Anda terinspirasi, boleh mencoba resep ini di rumah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video ini ya. Terima kasih.